Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini setelah kita melaksanakan salat tarawih setengah jam ke depan, tidak lama insyaallah, sambil istirahat, minum-minum. Kalau ada makanan silahkan Pak, kalau ada. Mau selonjor, mau bersandar silakan, si penting aja turu ngisin-ngisin. Hadirin kaum muslimin, pembahasan kita menyambung yang kami sampaikan pada pertemuan sebelum maghrib tentang perintah untuk kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Jazakallahu khair. La'allakum tuflihun. Semoga kalian dengan berzikir dalam jumlah yang banyak, kalian akan menggapai kebahagiaan. Zikir itu ya kaum muslimin, telah kami sampaikan, ada sebagian zikir yang bisa kita memperbanyak karena tidak ditentukan jumlahnya. Tetapi ada zikir yang ditentukan jumlahnya, maka tidak bisa kita menambah lebih dari yang ditentukan. Syekh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa zikir itu yang qasim ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Dan ini yang terakhir kita sampaikan dalam pertemuan tadi sore sebelum maghrib. Zikir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zikrun muqayyadun, zikir yang ditentukan jumlahnya, kadangkala ditentukan waktunya, kadangkala ditentukan tempatnya. Maka zikir jenis ini harus dilakukan sesuai dengan aturan. Misal, zikir ba'da salat fardu. Dalam hadis Thauban yang telah kita sampaikan di pertemuan kemarin, beliau mengatakan zikirnya Nabi setelah selesai salat fardu, di antaranya adalah ucapan astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kapan itu? Selesai salam. Ini ditentukan jumlahnya 3 kali. Dan dilakukan selesai salam. Yang diucapkan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Hadits Thauban beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas salati istaghfara 3, thumma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke makmum, yansarif ilal ma'mum.
Kata sahabat Thauban, beliau mengatakan Nabi apabila selesai dari salat yang mengucapkan assalamualaikum istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Al-Imam Auza'i, beliau salah satu ulama di zaman tabi'in, rawi hadis ini ketika ditanya kaifa istighfarun Nabi, bagaimana istighfarnya Nabi, faqala, Al-Imam Auza'i mengatakan kana yaqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, baru ucapan yang lainnya. Apa itu ucapan yang lainnya setelahnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani lima a'tait, dan seterusnya. Maka yang kita baca setelah zikir pada salat tertentu zikirnya dan juga jumlahnya pun tertentu. Misal zikir yang ditentukan jumlahnya, bacaan subhanallah dan bacaan alhamdulillah serta Allahu Akbar setelah selesai salat fardu, masing-masingnya berapa? Dalam satu riwayat 33 kali, dalam satu riwayat 10 kali. Dua-duanya boleh. Nabi menyebutkan dalam hadis yang disebutkan Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, man sabbaha fi kulli dubri salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa dhalika tilka 99 thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir khuttat hadayahu wa law kana mithlu zabadil bahri. Perhatikan nasab dan Nabi. Barang siapa yang dia sabbaha, membaca subhanallah fi kulli dubri salatin, pada setiap selesai salat. Berarti zikir ini ditentukan kapan? Setelah selesai salat. Setiap salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Membaca subhanallah 33 kali. Wa hamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, dia membaca Allahu Akbar 33 kali. Wa dzalika, itu kata Nabi sejumlah berapa? 99. Wa dzalika 99. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu. Boleh disebut yuhyi wa yumiit, boleh tidak? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena riwayatnya banyak tentang hal ini. Wa dzalika tamal mi'ah, kata Nabi, itu genap 100. Nah, berarti urutannya subhanallah dulu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Nabi juga menentukan. Kana yaqitu tasbihahu bil asabi'. Nabi menghitung tasbihnya, kalimat subhanallah tadi, alhamdulillah dan Allahu Akbar, bil asabi'i, dengan jari jemari. Jari jemari. Tidak dengan yang lain. Sekarang zamannya canggih, Pak. Pakai yang ceklik-ceklik itu, apa namanya itu? Apa klik tilinggi, oh 33, klik teluk. Nek zaman yang muter kayak gini ini sudah lama, Pak. Hadir makan Nabi dengan jari. Kenapa? Karena ini kelak akan berbicara, memberikan saksi di hadapan Allah. Innahunna mustantiqat. Kelak di akhirat ini akan berbicara, memberikan saksi amal soleh kita. Adapun alat-alat tadi tertinggal, walaupun dibawa mengkuburan, diuruk bareng, Pak. Orang kegawa mengalam kubur, kayak ini ku, Pak.
Tapi kalau jari ini akan berbicara. Allah berfirman, "Yauma nakhtimu 'ala afwahihim." Di hari itu mulut-mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna, yang bicara kepada kami apanya? Tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, tubuh-tubuh mereka. Nabi mengatakan, kalau kita gunakan jari jemari untuk membaca subhanallah, baik, bacanya bagaimana? Dengan satu jari satu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas bacanya. Kadang-kadang saya lihat ada ikhwan yang kayak Superman, Pak. Ini bacanya apa? Nah, orang gina temen. Kadang-kadang saya pengen nampel tangannya. Subhanallah kok kayak lihe ya jangan cepet-cepet lah, Pak. Nah, dinikmati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ini ibadah. Kalau seandainya engkau menggunakan jari, ruas jarinya boleh. Satu tangan dihitung 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga 1 kali 15 berarti. 2 kali berarti 30. Tinggal ditambah 3 kali. Ini tertentu. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini dan dia menutup, yakni menjadikan genap 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Karena itu jangan kita lewatkan. Betul bukan wajib, boleh sesekali ditinggal karena mungkin ada hal yang urgen banget sehingga salam klepat. Ngerti salam klepat, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum, klepat langsung. Tapi Anda rugi. Kesempatan meraih pahala yang sangat besar Anda lewatkan begitu saja. Hadirin kaum muslimin, contoh zikir yang muqayyad. Tadi kami sudah sampaikan sebelum maghrib, contoh zikir yang mutlak. Masih ingat? Ini santri pada nggak kelihatan? Tidur gasik apa gimana? Mau ditunjuk maksudnya? Tadi ditulis nggak? Begitu. Santrinya nggak ada. Zikir yang muqayyad contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ayajizu ahadukum ayya'mala fi kulli yawm alfa hasanatin?" Apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan dalam satu hari 1000 kebaikan? Alf, tahu alf? 1000 hasanah kebaikan. Apakah ada? Para sahabat ingin tahu bagaimana caranya itu. Kaifa yahsul ahaduna fi kulli yawm alfa hasanah? Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya Rasulullah? Salah seorang di antara kami bisa mengamalkan kebaikan dalam satu hari 1000 kali. Ada yang bisa? 500 bekesel, Pak, apa manusia ibu? Ternyata kaum muslimin sesuatu yang mudah, gampang. Kita saja yang belum mendengar ilmu. Kalau sudah, mari kita amalkan. Rasul mengatakan apa? Bagaimana cara meraih 1000 kebaikan dalam satu hari? Yusabbihu fi kulli yawm 100 marrah atau 100 tasbihatin. Seorang membaca subhanallah dalam satu harinya 100 kali. 100 apa 1000? Pinten bak mau mangkin iki 1000 napa 100? Berapa nak? Hah? 100 apa 1000? Jenengan ampun bingung, Pak, mboten keteranganipun. Kenapa? Karena pada setiap amal saleh man jaa bihasanatin falahu 10 amsalihah. Sebutkan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menunaikan satu kebaikan, maka bagi dia nilainya 10 semisal itu.
Ini ayatnya disebutkan dalam hadits Nabi, al-hasanatu bi'asyrati amsalha. Setiap amal soleh dikalipatkan 10 kali lipat, dan itu kelipatan yang paling minim dan pasti. Adapun kalau dosa ditulis 1. Dalam hadits Ibn Abbas riwayat Muslim, Nabi kita SAW beliau bersabda, "Faman hamma bihasanatin fa'amila biha, kataba Allah 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adafin katsiratin." Barang siapa yang ingin melakukan sebuah amal kebaikan dan dia berhasil mengamalkannya, maka minimalnya ditulis dinilai 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipatnya, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga 100 yang kita baca, tetapi nilainya berapa? 1000. Kenapa? Coba ditanya yang ini. Kenapa mas? Bacanya 10, bacanya 100, nilainya 1000 karena tak bandul si jedok. Nggih betul? Nggih, karena setiap amal soleh dikali lipatkan berapa? 10 kali lipatnya. Masya Allah, ternyata gampang pol. Ngeri pak pol pak. Gampang sekali. Duduk paling 5 menit, tidak nyampe. Baca subhanallah, subhanallah. Dihitung dengan jari pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalaulah seandainya dalam subhanallah 1 detik, subhanallah, 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 60 detik 1 menit pak. Berarti 1 menit lebih setengah menit. Kalau seandainya mau longgar 3 menit, 5 menit. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin belum memberikan, karena lafadznya Nabi fi kulli yaum, dia membaca subhanallah dalam 1 hari. Kata Syekh, amalan ini bisa dicicil. Tahu dicicil Bapak? Ya, kita kan tukang mencicil. Mencicil maksudnya bukan pecicilan Pak, tukang ngangsur. Kalau beli apa-apa nyicil, dicicil. Pagi mungkin 20, nanti lagi bok capek 20 lagi, nanti 30, nanti sampai yang penting 100. Padahal kalau dibaca dalam 1 kali duduk bisa lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Hadirin kaum muslimin, contoh zikir yang muqayyad adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, 100 kali. Nah niki madan abot Pak. Dawa madan Pak. Dawa. Tapi kalau sudah biasa mudah. Berat karena belum pernah dilakukan. Itu mudah Pak. Nggak makan waktu banyak. Nggak makan waktu banyak. Apa keutamaan yang akan diraih manakala seorang membacanya sampai 100? 5 keutamaan. Yang pertama, kana lahu 10 riqabin, ka'adli 10 riqabin. Dia mendapatkan balas seperti memerdekakan budak 10 budak. Kutibat lahu 100 hasanatin, ditulis bagi dia 100 kebaikan. Wa humit anhu 100 sayyatin, dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kana hirzan lahu minasyaitan fi yaumi hadiyumsi, dia mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan para syaitan sampai sore hari. Dan yang kelima, walam yati ahadun bi afdal min, tidak seorang pun di hari itu yang lebih afdal, yang mengamalkan bacaan tersebut sampai 100 kali, illa rajulun aktsar min dzalik, kecuali seorang yang membacanya lebih daripada dia. Berarti disyariatkan untuk mendapatkan 5 keutamaan ini 100 bacanya minimalnya. Anda akan menjadi orang terbaik di daerah itu ketika yang lain tidak mengamalkan hadis ini. Kecuali ada orang lain
yang mengamalkan hadis ini yang jumlahnya lebih banyak daripada bacaan yang kau baca. Ini contoh zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak, apa contohnya tadi Pak? Mana santri? Kamu santri nak? Ya, konangan. Ya, bukan konangan Pak. Apa tadi contohnya nak? Subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim, itu mutlak. Zikir lagi yang muqayyad yang kita bisa lakukan sedikit, tidak banyak, tetapi jumlahnya sangat banyak. Pripun niku Pak? Sedikit tapi jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Nabi mengatakan arba'un fi thalath, 4 kata 3 kali dalam membacanya. Ini bukan seperti 3 in 1 Pak. 3 in 1, 3 dalam 1 botol. Ini arba'un fi thalath, 4 kata 3 kali dibaca. Apa itu? Bacaan ini disebut oleh para ulama, disebutkan ketika pagi hari. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 1 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 3 kali. Apa artinya ya kaum muslimin? Artinya subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan maha terpuji. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya. Ada yang pernah menghitung makhluknya Allah berapa? Ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tanaman, ada ikan, ada burung, ada benda hidup, benda mati, langit dan bumi beserta isinya. Berapa makhluknya? Sangat banyak. Wiridha nafsihi, dan sebesar keridhaan Allah. Wa zinata arshihi, dan seberat arsy-Nya. Berapa berat arsy-Nya? Disebutkan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma'idhin thamaniyah, dan yang membawa arsy-Nya Allah di hari itu 8 malaikat. 8 malaikat. Oh, cuma 8 malaikat kecil. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah meminta izin kepada Allah untuk memberitahukan kepada umatnya tentang besarnya arsy-Nya dengan menceritakan besarnya malaikat yang mengusung arsy Allah azza wa jalla. Beliau mengatakan baina syahmi udunaihi, jarak antara daun telinga malaikat tersebut sampai ke pundaknya masiratu khamsimti amin, perjalanan 500 tahun perjalanan. Gede banget Pak. Dan itu yang membawa arsy. Dan kita berzikir sesuai dengan ini, waktunya tinggal sedikit. Jangan kemana-mana Pak, nanti malah membaca subhanallah bihamdi seberat arsy. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun yang bisa menakar berapa ton beratnya arsy. Yang berikutnya wa midada kalimatihi, aku mengucapkan subhanallah wa bihamdi sejumlah ucapan-ucapan Allah. Berapa jumlah ucapan Allah? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, qul law kana al-bahru
midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah olehmu wahai Nabi kepada umat manusia, seandainya air laut semuanya, laut samudra, laut India, laut Cina, laut Pasifik, laut Antartika, laut seluruh dunia dijadikan sebagai tintanya dan ditulis dengan air laut itu kalimat-kalimat Allah, apa yang terjadi? Lanafidal bahru, akan habis air laut itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Rabbku ditulis. Wala ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan air laut yang semisal sekarang ini beberapa kali, tetap kalimat Allah tidak habis untuk ditulis dengan menggunakan tinta air laut tersebut. Dan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih sejumlah kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita kaum muslimin, setelah kita tahu ilmu ini, kita mengerti, kita praktekkan agar supaya kelak kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia di dunia dan akhirat dengan membaca zikir-zikir tersebut. Zikir yang mudah, yang gampang. Di sana banyak zikir-zikir yang muqayyad. Di sana juga banyak zikir-zikir yang mutlak, yang tanpa ada batasan. Ketika tanpa ada batasan, maka sekali lagi jangan dibikin batasan tersendiri. Jangan dibikin jumlah sekian. Jangan pula kaum muslimin suka menggabung-gabungkan. Perhatikan, kita ini kan orang modern, canggih. Kadangkala dirubah-rubah, modifikasi, diganti apa sehingga jadi unik. Motor Jepang diganti-ganti shock factornya ini, akhirnya jadinya lempes banget, Pak. Oh, sana sudah berpikir bagaimana simetrisnya, ini dirubah-rubah. Kadangkala banyak diganti, ban depan, ban mobil. Akhirnya motornya enggak jalan lagi. Ya, modifikasi. Dalam beribadah tidak boleh kita modifikasi. Dalam beribadah tidak boleh kita, bahasa Arabnya idhafat. Apa itu idhafat? Penggabungan. Zikir ini digabung dengan zikir ini, digabung dengan zikir ini, sekian kali. Caranya begini tersendiri. Kemudian menjadi sebuah amalan. Bahasa kitanya amalan racikan. Tahu racikan Bapak? Ada bumbu racikan, ada bumbu apa, jamu racikan, tersusun dari sekian herbal jadi satu plastik. Jamu racikan. Contohnya jamu apa itu? Wedang uwuh. Tahu wedang uwuh Bapak? Ini kan kalau ada itu tong sampah itu uwuh. Ya bukan itu Pak. Nanti mbok salah paham. Itu rempah-rempah jadi satu paket. Ibadah tidak boleh begitu. Karena yang sekarang terjadi begitu Pak. Beberapa di antara kaum muslimin setiap malam Jumat membaca 1, 2, 3, 4 diurut. Sekian kali. Dibaca bersama-sama. Dipimpin seorang di antara mereka. Coba tak ini kegawenan siapa? Karangannya siapa? Racikannya siapa? Itu ibadah racikan. Yang itu tidak ada dalam Islam, sehingga jangan kita suka idhafat. Al-bid'ah itu disebutkan Syekh Shalih Fauzan, jurusnya mereka 3. Ziyadat, idhafat, istihsanah. Ziyadat, menambah-nambahi. Idhafat, suka menggabung-gabungkan. Dan istihsanat, menganggap baik. Oh ini baik kok. Ini amalan baik kok. Tanpa dalil. Itu jurusnya mereka dalam melegalkan amalan bid'ahnya mereka. Yang pertama apa? Ziyadat, idhafat, istihsanah. Dan itu bukan pembahasan kita.
di malam ini, sehingga jangan diperpanjang. Pembahasan kita adalah zikir dan jamnya sudah habis. Karena tidak boleh lebih dari 30 menit. Bok nanti antum pulangnya kewengen. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Di sana ada satu materi yang belum tersampaikan, yaitu apa? Faedah zikir. Sebenarnya itu materi kita malam ini 10 faedah, tetapi karena kita kedepankan contoh-contoh zikir agar bisa diamalkan, sehingga yang 10 itu tidak bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.